Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kimia. Pada video ini, kami akan membahas materi larutan penyangga, yaitu salah satu konsep penting dalam kimia yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Larutan penyangga tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga memiliki peran nyata dalam tubuh manusia, industri, serta bidang kesehatan. Oleh karena itu, melalui video ini kami berharap materi larutan penyangga dapat dipahami dengan lebih mudah dan menyenangkan. Pernahkah kalian berpikir mengapa pH darah manusia dapat tetap stabil? Padahal, setiap hari kita mengonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman yang bersifat asam maupun basa. Jika pH darah berubah secara drastis, tentu hal ini dapat membahayakan tubuh. Kestabilan pH darah tersebut terjadi karena adanya larutan penyangga di dalam sistem peredaran darah. Larutan penyangga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan pH, baik dalam tubuh maupun di lingkungan sekitar. Keseimbangan pH ini sangat diperlukan agar berbagai proses biokimia dapat berlangsung secara normal. Apabila pH berubah secara ekstrim, reaksi kimia di dalam tubuh dapat terganggu dan menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, larutan penyangga berfungsi untuk mencegah perubahan pH yang terlalu drastis. Dalam tubuh manusia, keseimbangan pH dijaga oleh kerjasama berbagai organ dan sistem. Organ seperti darah, ginjal, hati, dan paru-paru memiliki peran masing-masing dalam mempertahankan pH internal. Sistem ini bekerja secara terus-menerus untuk mencegah kondisi tubuh menjadi terlalu asam atau terlalu basa. Dengan demikian, tubuh dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Larutan penyangga dapat dibedakan berdasarkan komponen penyusunnya. Komponen tersebut terdiri dari zat yang bersifat lemah, yaitu asam lemah atau basa lemah, serta pasangan konjugasinya dalam bentuk garam. Berdasarkan komponen tersebut, larutan penyangga dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang tersusun dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contoh larutan penyangga asam adalah campuran asam asetat dengan natrium asetat. Basa konjugasi ini dapat berasal dari larutan garam yang mengandung ion asetat. Kombinasi antara asam lemah dan basa konjugasinya inilah yang membuat larutan mampu mempertahankan pH. Pada larutan penyangga asam, prinsip kerjanya melibatkan reaksi antara asam lemah dan basa konjugasinya. Ketika larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam kuat, ion hidrogen yang masuk akan dinetralkan oleh basa konjugasi. Dengan adanya proses ini, jumlah ion hidrogen bebas tidak meningkat secara drastis. Oleh karena itu, pH larutan tetap relatif stabil meskipun terjadi penambahan asam. Berbeda dengan penyangga asam, larutan penyangga basa bekerja dengan melibatkan basa lemah dan asam konjugasinya. Jika ke dalam larutan ditambahkan basa kuat, maka ion hidroksida akan dinetralkan oleh asam konjugasi. Proses ini mencegah kenaikan pH yang terlalu tinggi. Dengan demikian, larutan penyangga basa mampu mempertahankan kondisi kebasahan larutan. Untuk menghitung pH larutan penyangga, digunakan rumus Henderson-Hasselbalch. Rumus ini menunjukkan hubungan antara pH dengan nilai pKa atau pKb serta perbandingan konsentrasi komponen penyusunnya. Melalui rumus ini, kita dapat memperkirakan pH larutan penyangga tanpa harus melakukan pengukuran secara langsung. Larutan penyangga memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah mempertahankan nilai pH agar tidak berubah secara signifikan. Selain itu, larutan penyangga mampu menetralkan penambahan zat asam maupun zat basa. Larutan penyangga juga tetap stabil meskipun mengalami pengenceran dengan penambahan air. Larutan penyangga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Peranan ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti biologi, industri, serta farmasi dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa larutan penyangga tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga memiliki manfaat nyata. Dalam bidang biologi,
Larutan penyangga berperan menjaga pH darah agar tetap stabil pada kisaran 7,35 hingga 7,45. Larutan penyangga juga memastikan enzim dapat bekerja pada pH optimum. Selain itu, larutan penyangga membantu menjaga kestabilan cairan di dalam dan di luar sel serta berperan dalam pengangkutan karbon dioksida. Dalam bidang industri, larutan penyangga digunakan untuk mengontrol pH pada berbagai proses produksi. Contohnya pada proses fermentasi, larutan penyangga menjaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan dalam proses pewarnaan tekstil dan pengolahan limbah industri. Dalam bidang farmasi dan kesehatan, larutan penyangga berperan menjaga kestabilan pH obat-obatan. Contohnya pada cairan infus, obat suntik, dan tetes mata. Kestabilan pH ini penting agar obat tidak menimbulkan iritasi dan tetap efektif saat digunakan. Terdapat beberapa contoh soal mengenai larutan penyangga. Silakan baca soal dengan saksama dan perhatikan pilihan jawaban yang tersedia. Cobalah tentukan larutan mana yang mampu mempertahankan kestabilan pH. Kalian dapat pause video sejenak untuk berpikir sebelum melanjutkan dan bisa langsung menjawabnya di kolom komentar. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikutnya. Soal ini menguji pemahaman tentang ciri-ciri larutan penyangga dan perbedaannya dengan larutan biasa. Silakan pause video dan coba jawab di kolom komentar berdasarkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Pada slide ini, terdapat soal uraian mengenai larutan penyangga. Gunakan pemahaman kalian untuk menjelaskan pengertian, peranan, dan alasan penggunaan larutan penyangga dalam suatu sistem. Soal ini bertujuan melatih kemampuan berpikir dan pemahaman konsep secara lebih mendalam, dan kalian bisa langsung menjawabnya di kolom komentar juga ya. Sebagai kesimpulan, larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan kestabilan pH meskipun terjadi penambahan zat asam atau basa. Larutan ini memiliki peranan penting dalam sistem biologis, industri, serta bidang farmasi dan kesehatan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian memahami konsep larutan penyangga dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian kalian.